Alhamdulillah, alhamdulillahi mudabbiril layali wal ayyam wa musarrifis syuhuri wal a'wam, al malikil quddusis salam, al mutafarridi bil azamati wal baqa'i wad dawam, yara ma fi dakhilil uruqi wa bawatinil idham, wa yasma'u khafiyas sawti wa latifal kalam, ilahin rahimin kathiril an'am, wa rabbin qadirin syadidil intiqam, qaddaral umura fa ajraha ala ahsani nizam, biqudratihi tahubbur riyah wa yasirul ghamam, wa bihikmatihi wa birahmatihi tata'aqabul layali wal ayyam. Ahmaduhu ala jalili sifati wa jamilil an'am, wa ashkuruhu syukra man talabal mazida wa dam. Asyhadu an la ilaha illallah la tuhitu bihil uqul wal ahlam, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu afdalul anam, sallallahu alaihi wa sahibihi Abi Bakrin as-sabiqi ilal islam, wa ala Umar alladhi idha ra'ahu syaitanu ham, wa ala Uthman alladhi jahaza bimalihi jaisal ushrati wa aqam, wa ala Aliin asyuja'il asadid dhirgham, wa ala sairi alihi wa ashabihi wattabi'ina bi ihsan ala dawam. Amma ba'du, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, bulan ini adalah bulan yang istimewa karena di bulan ini lahir seorang manusia besar yang membangun peradaban di permukaan bumi ini, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namanya masuk di dalam salah satu dari 100 orang yang paling berpengaruh di dunia. Pengikut manusia ini sekarang sekitar 2 miliar dari 7 miliar penduduk bumi. Manusia itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu bahwa peradaban umat manusia ini dibentuk oleh manusia-manusia unggul. Kehadirannya di bumi ini memiliki peranan cukup penting. Itu sebabnya Allah Subhanahu wa taala menggambarkan di dalam Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Di dalam diri baginda Nabi itu ada suri teladan yang baik. Kita tahu semua sebagai umat Islam, keteladanan baginda Nabi itu bisa diambil dari berbagai sisi. Dalam kapasitasnya sebagai manusia biasa, sebagai seorang suami, sebagai seorang pemimpin masyarakat, sebagai seorang pemimpin agama, sebagai seorang kepala negara, memiliki cukup peran penting agar kita mengambil uswatun hasanah, teladan yang baik dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sebabnya Rasulullah dipuji oleh Allah di dalam Quran, innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad memiliki akhlak budi pekerti yang agung. Al-Busairi di dalam kitab Barzanji menyatakan, faqan nabiyyina fi khalqin wa fi khuluqin wa lam yudanuhu fi ilmin wala karami. Rasulullah mengungguli seluruh para nabi fi khalqin, di dalam keterciptaannya. Di antara ribuan para nabi yang diutus oleh Allah, satu-satunya nabi yang memiliki keunggulan dibanding nabi-nabi yang lain secara fisik, kegantengannya, keelokan tubuhnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fi khuluqin, dan di dalam akhlaknya. Walam yudanuhu fi ilmin wala karami, tidak ada yang mengungguli dari Rasulullah. Nabi-nabi yang lain tidak mengungguli Rasulullah fi ilmin, di dalam ilmu yang dimilikinya, wala karamin, dan di dalam kemuliaannya. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga sebagai seorang hakim, juga sebagai seorang juru damai.
Itu sebabnya dinyatakan di dalam Quran, fa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Jika ada dua kelompok yang bersengketa, maka diperintahkan oleh Allah agar kalian semua umat Islam, sebagaimana diteladankan baginda Nabi, fa aslihu bainahuma, islahu dzatil bain, mendamaikan di antara dua kelompok yang bertentangan, yang berkonflik, yang berperang itu. Allah menegaskan di dalam Quran, innamal mu'minuna ikhwatun, seluruh orang yang beriman itu adalah bersaudara. 1 tahun terakhir ini kita menghadapi kenyataan pahit, satu perang yang sangat mengkhawatirkan dengan kondisi peradaban umat Islam ke depan adalah perang Rusia dan Ukraina. Seharusnya kita sebagai umat Islam tampil dalam panggung dunia untuk berperan mendamaikan para pihak yang bertikai itu. Karena kalau tidak segera didamaikan, maka planet bumi ini akan terancam dengan adanya perang dunia yang ketiga, yang dampaknya luar biasa. Bukan hanya dampak itu akan diterima oleh dua negara yang bertikai, tapi dampak ekonominya, dampak kesengsaraan hidupnya, dampak jika nuklir itu diledakkan kepada seluruh penduduk di permukaan bumi ini. Pada zaman dahulu, karena perang itu dilakukan secara konvensional, belum terbentuk negara-negara nasional yang moneternya adalah secara global berjalan, maka dampak yang ditimbulkan perang pada zaman dahulu itu hanya dampak-dampak lokal. Perang Khaybar, perang Mu'tah, perang Badar, perang Khandaq, perang Uhud, dampaknya hanya dampak lokal. Jika perang ini terjadi di abad 21 dan tidak ada para pihak yang berpikir objektif untuk segera mendamaikan, maka dunia ini akan menghadapi ancaman yang luar biasa. Betapapun kecilnya umat Islam harus menjadi bagian dari para pihak yang mendamaikan itu. Islahu dzatil bain, menyebarkan perdamaian ke seluruh permukaan bumi ini. Itu sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa ciri orang yang beriman adalah ifsya'us salam, menyebarkan perdamaian. Memang dahulu umat Islam pernah menjadi bagian dari pihak yang berperang. Tapi perang itu adalah sebagai pilihan yang terakhir ketika umat Islam dimasuki ke rumah-rumahnya, diintimidasi, dicaci maki, maka tidak ada pilihan lain. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menegaskan, udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu. Diizinkan atas kalian berperang karena kalian sudah dizalimi. Kutiba alaikumul qital, bahkan diwajibkan atas kalian berperang, wa huwa kurhul lakum, padahal perang itu pasti tidak kalian sukai. Allah yarham Kiai Haji Hasyim Asy'ari di dalam resolusi jihad di Surabaya menegaskan pentingnya berjihad melawan kaum penjajah, karena penjajah sudah masuk ke rumah-rumah penduduk, mengintimidasi, mencaci maki, membunuh orang-orang yang ada di Nusantara ini, maka tidak ada pilihan lain kecuali menghadapi peperangan sebagai sebuah kenyataan. Tapi Islam pada hakikatnya adalah ada ajaran agamanya adalah agama yang damai dan yang mendamaikan. Karena itu agama kita tidak disebut sebagai as-silm, bukan dinus silm yang bermakna damai, tapi dinul Islam adalah agama yang mendamaikan. Jika damai adalah pasif, maka mendamaikan adalah aktif. Jika asilmu adalah lazim, maka al-Islam adalah muta'addi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.